Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninggian Abian Baste, 24 Februari 2022. Tentu kita berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Bahkan Tuhan sudah menjaga istirahat kami sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini, Tuhan telah membangunkan kami untuk kami bisa menyambut hari Tuhan yang baru dengan kekuatan dan kesehatan yang baru yang Tuhan terus karuniakan bagi kami semua. Sebelum kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar apa yang hendak kami baca, kami renungkan bersama-sama, kami boleh lakukan, kami boleh perbuat di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa dapat menjadi contoh, menjadi teladan bagi saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami yang belum mengenal akan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 25 ayat yang ke-8 dan Lukas 1 ayat 73 sampai 74. Yesaya 25 ayat 8 saya akan membacakan untuk kita semua. Ia atau Tuhan akan menghapus air mata dari setiap wajah dan menjauhkan kehinaan yang ditanggung umatnya di seluruh bumi. Lukas 1 ayat 73 sampai 74. Ia bersumpah kepada Abraham bapa kita dan berjanji untuk menyelamatkan kita dari musuh kita, supaya kita tanpa takut melayani Dia. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema teguh pada janji Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami yang namanya pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita, beban hidup yang kita rasakan lebih-lebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini, tentu ada rasa khawatir, tentu kita juga merasa sedih, bahkan ada kekecewaan di dalam hati kita. Ketika kita merasa sedih, ketika kita memiliki pergumulan yang berat di tengah-tengah keluarga kita, tentu kita akan memiliki pemikiran kita kacau karena beban kehidupan, karena pergumulan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Hati kita tidak menjadi tenang. Lebih-lebih beban yang kita rasakan tidak kunjung selesai, tidak bisa selesaikan dalam kehidupan kita.
Bahkan kadang-kadang karena kita merasa kecewa, kita sedih, bahkan kita merasa pergumulan ini tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Kadang-kadang kita bisa menangis. Ketika kita menangis, ketika kita sedih, ada saudara kita yang datang menghibur kita, meringankan beban yang kita hadapi. Bahkan saudara-saudara kita datang untuk menguatkan kita agar beban yang kita hadapi semakin ringan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saudara kita datang, tentu kita merasa kita mendapat kekuatan yang baru. Kita merasa bahwa kita tidak sendirian di dalam kita menanggung pergumulan kita, di dalam kita menanggung beban hidup kita. Ketika saudara kita datang, pasti kita memiliki pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam era sekarang ini, di mana kejahatan selalu mengintip kehidupan kita. Karena itu, Tuhanlah yang harus menjadi raja atas kehidupan kita. Kapanpun, dimanapun kita berada, pengharapan dan situasi serta keadaan yang lebih baik menjadi sangat jelas ketika kita diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit. Tidak jarang dalam situasi yang sangat sulit kita mencari jalan atau melakukan cara apapun untuk keluar dari kesulitan itu, untuk keluar dari pergumulan hidup itu. Situasi sulit seperti sekarang ini menjadi peluang bagi macam-macam godaan untuk menawarkan berbagai solusi. Namun, apakah semua penawaran tentang harapan yang lebih baik di dunia ini akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita? Nabi Yesaya hidup di mana bangsa Israel selaku umat pilihan Tuhan memperlihatkan berbagai kelakuan yang sangat buruk di mata Tuhan. Adanya berbagai tawaran yang kelihatannya menarik membuat bangsa Israel lebih menyukai hal tersebut, walaupun itu hanya memberikan kesenangan yang sesaat. Yesaya tampil menyuarakan pesan dari Tuhan agar bangsa tersebut segera meninggalkan berbagai kelakuan buruk mereka dan berbalik kepada perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Yesaya menyampaikan janji Allah itu kepada orang yang setia kepadanya. Dan yang lebih dahsyat adalah dalam perjamuan itu Allah akan menghapuskan air mata umatnya dan tidak akan ada lagi maut yang akan mengganggunya. Ada banyak tawaran silih berganti dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan saat ini. Hampir semua kelihatan sangat menjanjikan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nah firman Tuhan pada hari ini kita dapat melihat
bahwa Nabi Yesaya dan Imam Sakaria mereka bersama-sama sedang mengucap syukur kepada Tuhan Allah karena Tuhan Allah telah melimpahkan kasih dan rahmat-Nya kepada mereka. Nabi Yesaya yang bernubuat tentang kerajaan dan keselamatan yang akan datang setelah Kristus datang kembali, yang mana disampaikan bahwa di dalam kerajaan Allah yang akan datang tidak akan ada lagi baik itu yang namanya kesedihan, baik yang namanya kesusahan dan kematian seperti di bumi ini. Demikian juga Imam Sakaria yang menumpahkan perasaan sukacitanya sebab Tuhan telah menghapus air matanya oleh karena tidak memiliki keturunan, tetapi dalam masa tuanya ia merasakan kasih karunia Tuhan dan penggenapan janji kepada nenek moyangnya Abraham melalui kelahiran Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kita untuk kita tetap memiliki rasa syukur karena Allah sudah berkenan menghapuskan air mata kita, sehingga di dalam Dia tidak ada lagi kesedihan serta kesusahan. Karena kasih-Nya yang besar, kini kita memiliki pengharapan yang baru. Ia telah menggenapi janji-Nya untuk menyelamatkan kita semua, untuk menyelamatkan manusia, bukan berdasarkan kebaikan kita, tetapi hanya karena kasih karunia-Nya. Tuhan sudah menghapus setiap air mata kita akibat dosa-dosa kita. Maka sekarang tugas kita bersama adalah melayani Tuhan dengan sukacita. Demikian singkat perenungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur karena sampai hari ini, sampai saat ini, penyertaan Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan pada pagi hari ini sudah boleh kami baca dan renungkan bersama-sama. Kami rindu ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh melakukan, berbuat firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami akan melakukan seluruh aktivitas kami, apapun pekerjaan, usaha yang kami tekuni, yang kami geluti pribadi lepas pribadi. Kami mohon Tuhan memberkati. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengucap syukur setiap berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga mohon kepadamu, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan ketika kami keluar dari pekarangan rumah kami untuk kami melakukan aktivitas kami. Kami mohon malaikat-malaikat Tuhan terus berjaga-jaga atas kami, sehingga kesehatan, kekuatan terus Tuhan karuniakan bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi sanak saudara kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua.
Shalom.